Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam jumpa kepada mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Kembali lagi bertemu dengan saya di sesi materi pengayaan. Saya Muhammad Agung Paturungi SMMM selaku tutor Anda pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan kode EKMA 4214. Sebelum kita melanjutkan perkuliahan, yang perlu kalian ketahui bahwa mata kuliah manajemen SDM ini berbobot 2 SKS. Sebelum mengambil mata kuliah ini, mahasiswa harus sudah lulus mata kuliah perilaku organisasi, pengantar bisnis, pengantar manajemen, dan organisasi perusahaan. Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu dari 4 kompetensi utama yang ingin dicapai dalam program studi manajemen. Selain manajemen keuangan, manajemen operasi, dan manajemen pemasaran. Oleh karena itu, mahasiswa harus memiliki kompetensi dan lulus di keempat mata kuliah tersebut sebelum menempuh tugas akhir program. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada topik pembahasan konsep dasar manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Yang pertama, pengertian manajemen sumber daya manusia. Jadi, teman-teman, manajemen sumber daya manusia bisa disebut juga sebagai pengembangan manajemen sumber daya manusia yang berfungsi untuk melaksanakan perencanaan sumber daya manusia, implementasi dan perekrutan, pelatihan dan pengembangan karir karyawan, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional organisasi. Sasaran utama manajemen sumber daya manusia adalah memaksimalkan produktivitas organisasi melalui optimalisasi keefektifan karyawan dan secara simultan mampu meningkatkan kualitas kehidupan kerja karyawan serta memperlakukan karyawan sebagai sumber daya yang sangat bernilai bagi organisasi. Maka dari itu, manajemen sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai pendekatan strategik dan koheren untuk mengelola aset paling berharga milik organisasi atau perusahaan, yaitu orang-orang yang bekerja di dalam organisasi, baik secara individu ataupun kolektif. Dalam rangka memberikan sumbangsi untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi atau perusahaan yang telah ditetapkan. Oke, baik, selanjutnya untuk dapat memahami manajemen sumber daya manusia lebih jelas, teman-teman perlu tahu apa itu manajemen. Jadi, manajemen pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses pencapaian sasaran melalui pihak lain, atau biasa disebut manajemen itu sebagai seni untuk memanfaatkan orang lain untuk mencapai tujuan. Jadi, menurut Stoner et al., istilah manajemen umumnya didefinisikan dalam 4 fungsi spesifik dari manajer, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan. Dengan kata lain, kita dapat mengatakan bahwa manajemen merupakan proses membuat perencanaan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan pengawasan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan penguasaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, konsep paling mendasar yang harus teman-teman ketahui adalah fungsi manajemen sumber daya manusia secara manajerial, yaitu yang pertama itu planning, yang kedua organizing, yang ketiga directing, yang keempat controlling. Adapun fungsi secara operasional yaitu yang pertama pengadaan tenaga kerja,
kompensasi, pemeliharaan, pemutusan tenaga kerja, pengintegrasian, dan pengembangan. Jadi, ini saling berhubungan satu sama lain antara fungsi manajerial dan fungsi operasional manajemen sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan yang efektif dan efisien. Jadi dalam manajemen sumber daya manusia yang perlu diperhatikan yaitu poin pertama, untuk menggali potensi manusia dalam organisasi sehingga dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. Yang kedua, manusia adalah sebagai makhluk sosial yang harus menjadi fokus keinginan dan kebutuhannya. Yang ketiga, manusia memiliki cita-cita untuk mencapai tujuan yang diinginkannya melalui jalur karir yang ditempuh. Yang keempat, kesuksesan orang-orang yang ada di dalamnya harus sesuai dengan tujuan organisasi yang ingin dicapai. Yang kelima, organisasi dibentuk bukan hanya dalam jangka pendek, melainkan jangka panjang, sehingga kebutuhan SDM harus direncanakan, mengorganisasikan, dilaksanakan, dan dikendalikan. Nah, di sini ada beberapa pendapat para pakar terkait dengan definisi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, menurut Mondi, Nu dan Premax mendefinisikan MSDM sebagai pemanfaatan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasional. Yang kedua, menurut Anthony, Kachmar, dan Perel mendefinisikan MSDM sebagai bermacam-macam tugas yang berkaitan dengan usaha untuk memiliki, melatih, mengembangkan, memotivasi, mengorganisasi, dan memelihara karyawan perusahaan. Yang ketiga, menurut Casio, setiap manajer yang bertanggung jawab terhadap SDM harus memperhatikan 5 aktivitas yang berkaitan dengan pengangkatan staf, usaha untuk mempertahankan karyawan, pengembangan karyawan, usaha untuk menjaga ketaatan dan ketertiban karyawan, serta usaha meningkatkan kemampuan organisasi. Selanjutnya, adapun tujuan manajemen sumber daya manusia secara keseluruhan adalah untuk memastikan bahwa organisasi itu mampu mencapai keberhasilan melalui manusia. Seperti yang telah diungkapkan oleh Ulrich dan Leek, sistem manajemen sumber daya manusia dapat menjadi sumber kapabilitas organisasi yang memungkinkan perusahaan belajar dan memperagakan kesempatan untuk peluang baru. Adapun persamaan dan perbedaan antara manajemen personalia dan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, persamaannya yaitu sama-sama bermuara dari strategi bisnis. Yang kedua, manajer lini bertanggung jawab untuk mengelola pegawai. Yang ketiga, respect pada tiap individu dan berusaha memenuhi kebutuhannya. Yang keempat, bersama-sama menyelesaikan kemampuan pegawai dengan kebutuhan organisasi. Adapun perbedaannya yaitu yang pertama, MSDM lebih menekankan pada penyelaras strategi dan integrasi. Yang kedua, MSDM didasarkan pada filsafat manajemen bisnis. Yang ketiga, manajemen SDM lebih mengedepankan manajemen budaya dan pencapaian komitmen. Yang keempat, MSDM lebih menekankan peranan manajer lini sebagai pihak pelaksana kebijakan SDM. Yang terakhir, gambaran proses manajemen sumber daya manusia yang merupakan sekumpulan orang kemudian membentuk sebuah organisasi yang mempunyai tujuan,
Kemudian dilakukan pembagian tugas dan wewenang dalam job atau job analysis. Kemudian melakukan perencanaan sumber daya manusia, mengadakan rekrutmen dan seleksi dan penempatan. Kemudian orientasi, pelatihan dan pengembangan. Setelah pelatihan dan pengembangan dilakukan penilaian kinerja dari hasil pelatihan dan pengembangan. Kemudian dilakukan perencanaan karir baik promosi, mutasi maupun demosi. Dan juga penilaian kinerja berhubungan dengan pemutusan hubungan kerja. Dan juga berhubungan dengan sistem kompensasi. Dan yang terakhir melakukan job evaluation. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya sangat berharap kalian mampu membaca inisiasi dengan baik, berperan aktif dalam forum diskusi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan hubungi saya sebagai tutor kalian atau dapat juga berdiskusi dengan mahasiswa lain di forum diskusi yang telah disediakan. Semoga melalui tutorial online ini, setiap mahasiswa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan nilai yang maksimal. Terakhir, selamat mengikuti, selamat belajar, sukses untuk kita semua, dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.